Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adila Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 2003574 akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu pengertian psikologi. Pengertian psikologi ini tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Lalu menurut KBBI pada tahun 2008, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan juga pengaruhnya terhadap perilaku. Serta pada tahun 2010, Muhyiddin Syah juga memaparkan mengenai pengertian psikologi. Yang pertama, ilmu kehidupan mental. Yang kedua, ilmu mengenal pikiran. Yang ketiga, ilmu mengenal tingkah laku. Jadi, secara garis besar, psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Landasan psikologi pendidikan ini adalah kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan acuan untuk mengembangkan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dengan landasan ini, perumus kebijakan pendidikan akan memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik, teori belajarnya, metode pembelajarannya, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah konsep-konsep psikologi. Yang pertama ada prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi secara teratur, berlangsung dalam waktu yang lama, mengarah kepada hal yang lebih baik. Lalu, menurut Woolfolk pada tahun 1993, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada manusia atau binatang mulai dari pembuahan hingga mati. Jadi, penyebab perubahan dalam perkembangan individu ada dua faktor, yaitu kematangan dan belajar. Konsep berikutnya adalah perkembangan individu. Yang pertama, perkembangan individu ini secara menyeluruh. Yang kedua, strukturnya mendahului fungsinya. Yang ketiga, dari umum ke khusus. Yang keempat, dari konkret ke abstrak. Yang kelima, dari egosentrisme ke perspektivisme. Yang keenam, didominasi oleh kontrol dari luar diri ke dalam diri. Yang ketujuh, absolutisme ke relativisme. Yang kedelapan, spiral menuju tujuan. Lalu konsep yang ketiga adalah 3 teori faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada nativisme, konvergensi, dan empirisme. Nama saya Desca Saurina dengan NIM 2003791 dari kelompok 4 kelas 1B PGSD. Saya akan memaparkan tentang 3 teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, yaitu teori navitisme. Teori ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer dan Arnold Gesell. Teori navitisme ini berisi mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak merupakan bakat yang diturunkan oleh orang tuanya. Lalu, untuk mencapai perkembangan yang optimal, anak tidak membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa lain. Yang kedua, yaitu teori empirisme. Teori empirisme ini dipelopori oleh John Locke dan J.B. Watson. Bimbingan dan bantuan orang dewasa atau pendidik memegang peranan penting dalam membantu perkembangan anak. Pada teori empirisme ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip asosiasi. Pada prinsip asosiasi ini, seseorang akan memikirkan atau merasakan sesuatu dalam kaitannya dengan pengalaman yang telah dialaminya. Lalu yang kedua yaitu prinsip pengulangan. Pada prinsip pengulangan ini, guru hendaknya memberikan latihan yang cukup dengan pengulangan untuk membentuk suatu kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu prinsip peniruan. Pada prinsip peniruan, belajar terjadi melalui peniruan sehingga orang tua dan guru dituntut untuk menjadi teladan yang baik. Dan yang keempat yaitu teori ganjaran dan hukuman. Ganjaran yang terbaik adalah pujian dan hukuman yang terbaik adalah tidak menyetujui. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga, yaitu teori konvergensi. Teori konvergensi ini dipelopori oleh William Stern dan R.J. Hapirgers. Pada teori konvergensi ini membahas mengenai perkembangan anak yang ditentukan oleh interaksi faktor keturunan dan faktor lingkungan.
Implikasinya dalam pendidikan yaitu memungkinkan pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor hereditas peserta didik. Selanjutnya, pemaparan mengenai masa dewasa. Masa dewasa terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap dewasa awal. Pada dewasa awal ini, seseorang akan mulai mengenal rasa suka terhadap lawan jenis. Pada tahap dewasa awal ini, seseorang akan mulai memilih pasangan atau memilih jodoh. Lalu yang kedua yaitu tahap dewasa tengah. Pada tahap dewasa tengah ini, seseorang akan mencapai suatu tingkat kehidupan yang layak. Dan yang ketiga yaitu tahap dewasa usia lanjut. Pada dewasa usia lanjut ini, seseorang akan menyesuaikan diri pada kekuatan dan kesehatan jasmani. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza Suhendra dengan NIM 2006308 dari kelas 1B PGSD. 3 aliran dalam teori belajar. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga ada humanisme. Yang pertama, behaviorisme terdiri dari 1. Individualisasi, merupakan perlakuan individuali didasarkan pada tugas, ganjaran, dan disiplin. 2. Motivasi, yang bersifat ekstrinsik melalui pendidikan. 3. Metodologi, yang dijabarkan dengan rinci, mengembangkan keterampilan dan menggunakan teknologi. Yang keempat, tujuan kurikuler, yang berpusat pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5. Bentuk pengelolaan kelas, yang berpusat pada guru. 6. Usaha mengefektifkan mengajar, yang menyusun program perencana dan menggunakan penguasaan bahan atau keterampilan. 7. Partisipasi, yang peserta didik pasif. Yang ke-8, kegiatan belajar peserta didik, pemahiran keterampilan melalui pembiasaan bertahap rinci. Yang kedua, ada teori kognitif. Teori kognitif dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ada asumsi. Asumsi terdiri dari individu memiliki kemampuan memproses informasi. Kemampuan memproses informasi tergantung dari faktor kognitif yang perkembangannya bertahan sesuai upaya. Belajar yaitu internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Hasil belajar berupa perubahan struktur kognitif. Cara belajar anak-anak dan dewasa berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Kedua, yaitu implikasi. Implikasi terdiri dari perlakuan individual berdasarkan pada tingkat perkembangan kognitifnya. Motivasi bersifat intrinsik, menggunakan metodologi yang mengembangkan keterampilan dasar berpikir. Tujuan kurikuler dikembangkan secara komprehensif untuk mengembangkan intelijensi. Bentuk pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik. Usaha mengefektifkan kelas berupa pengetahuan terpadu. Partisipasi peserta didik belajar bekerja. Kegiatan belajar melalui tilikan dan pemahaman. Tujuan umum mengembangkan kemampuan kognitif dengan optimal dan menggunakannya secara bijak. Yang ketiga, ada humanisme. Prinsip implikasinya terdiri dari memahami manusia sebagai suatu totalitas. Metode yang digunakan adalah life history. Mengakui pentingnya personal freedom dan responsibility dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hidup. Berpikir bersifat dinamis dan aktif. Dan yang terakhir, banyak ditetapkan dalam bidang psikoterapi dan konseling untuk meningkatkan pemahaman diri.
Selanjutnya, aliran teori humanistik. Aliran teori humanistik terdiri dari yang pertama, Bloom dan Caldwell, yang kedua, Kolb, yang ketiga, Honey dan Mumford, dan yang keempat, Habermas. Aliran teori humanistik menurut Bloom dan Caldwell ada tiga. Yang pertama, kognitif ada 4 tingkatan. Terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. Yang kedua ada psikomotor. Psikomotor ada 5 tingkatan. Terdiri dari peniruan, penggunaan, ketetapan, rangkaian, dan naturalisasi. Dan yang terakhir, afektif. Afektif ada 5 tingkatan. Terdiri dari pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Aliran teori humanistik menurut Kolb terdiri dari pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimen aktif. Perkenalkan, nama saya Nanda Ditya Putri dengan NIM 2000648. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran humanistik. Menurut Honey dan Mumford, ada 4 tipe perdik. Yang pertama ada aktivis atau suka melibatkan dalam hal baru. Yang kedua ada reflektor atau berhati-hati dalam mengambil langkah. Yang ketiga ada teoritis atau sangat kritis. Dan keempat ada pragmatis, besar menaruh perhatian pada aspek-aspek praktis. Menurut Habermas atau belajar dipengaruhi oleh interaksi, ada 3 tipe belajar. Yang pertama ada belajar teknis, yaitu belajar berinteraksi dengan alam sekitarnya. Yang kedua ada belajar praktis, yaitu belajar dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga ada belajar emansipatoris atau mencapai pemahaman dan kesadaran dari suatu lingkungan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh humanisme. Yang pertama ada Combes, atau jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, maka kita harus mengubah keyakinan dan pandangan orang tersebut. Yang kedua ada Maslow, atau suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Dan yang ketiga ada Rogers, atau pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar yang lebih manusiawi. Selanjutnya ada teori humanisme dalam pendidikan. Yang pertama, belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu ketahui. Yang kedua ada bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Yang ketiga ada evaluasi. Yang keempat ada perasaan. Dan yang kelima ada belajar dengan lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Selanjutnya ada implikasi teori humanistik dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama ditunjukkan oleh adanya semangat dalam berproses, yaitu guru sebagai fasilitator dan motivator. Dengan tujuannya yaitu diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, dan tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Untuk kelebihan, yang pertama bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua ada merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga ada menerima perdik apa adanya, memahami jalan pikiran perdik. Untuk kekurangannya yaitu bersifat individual. Yang kedua ada belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Annisa dengan NIM 2003673.
Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai landasan psikologis pada bagian kepribadian anak usia sekolah dasar. Kepribadian dapat diartikan sebagai suatu ciri atau karakteristik atau gaya ataupun sifat khas dari seseorang yang bersumber dari pembentukan yang diterima dan lingkungan. Kemudian, kepribadian juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri watak yang konsisten dan memberikan seorang individu suatu identitas yang khas bagi dirinya. Selanjutnya, karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh anak usia sekolah dasar. Yang pertama, egosentris. Yang kedua, pembangkang ketika diperintah oleh gurunya atau orang tuanya, karena menurutnya dia tidak harus melakukannya. Yang ketiga, menganggap dirinya selalu benar dalam hal apapun. Yang keempat, selalu mengeluarkan protes-protes. Yang kelima, selalu ingin tahu tentang hal-hal baru yang mereka temukan. Yang terakhir, yang keenam, berkelompok ketika pemikiran mereka matang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak usia sekolah dasar. Faktor-faktornya ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari keluarga, kebudayaan, dan sekolah. Selanjutnya, anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, maka ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyenangi dirinya. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan cinta. Nah, yang terakhir, pada bagian kepribadian anak usia sekolah dasar, yaitu 9 jenis emosi dalam mengambil keputusan. Menurut Jamie V. Conwido, yang pertama ada apathy atau ketidakpedulian, yang kedua ada grief atau kesedihan, yang ketiga ada fear atau ketakutan, yang keempat ada lust atau keserakahan, yang kelima ada anger atau kemarahan, yang keenam ada pride atau kesombongan, yang ketujuh ada courageous atau keberanian, yang kedelapan ada acceptance atau penerimaan, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu peace atau kedamaian. Sekian presentasi mengenai landasan psikologis. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.